Makanya kita harus bersifat bumi, jangan bersifat langit gitu loh. Kalau sifat langit yo, akhirnya sombong, kemiso. Hakikat uang nggak dapat, apa sih duit akhirnya apa nggak mampu menjalankan amanah uang ini untuk apa itu nggak mampu. Itu seperti itu. Tetapi kan terkadang ada orang-orang yang sombong, orang-orang yang partikelnya dominan api, tapi bisa kaya raya begitu, bagaimana itu? Ya, tapi sama delok masalahnya kayak enggak. Masalahnya pasti datang, ada aja masalah pasti, itu nggak mungkin enggak. Nah itu sudah hukum semesta mas, terus nggak usah dilawan. Hukum semesta itu ada 11. Salah satunya hukum karma, itu hukum semesta. Hukum tarik menarik, law of attraction, itu hukum semesta, hukum tidak hanya dunia tapi semesta. Itu ada 11 hukum. Jadi salah satunya, salah duanya tadi yang saya sebutkan itu nggak bisa dilawan mas. Kalau kita mau ini ya otomatis kita dapat. Hukum gaya gravitasi dan lain-lain itu semuanya hukum semesta. Kita hanya bisa menjalani aja mas, gitu aja. Saat Mas Yunus mengajak orang bervisualisasi, itu kira-kira ada nggak persamaannya dengan loa itu tadi? Beda mas. Visualisasi di saya, di kita beda. Kenapa? Kalau orang-orang visualisasi hanya visualisasi saja, tanpa ada pembersihan wadah, tanpa ada partikel api yang keluar, otomatis wadah yang direncana mau diisi dengan visualisasi tadi itu masuk kotor mas, itu nggak bisa diisi. Diisi pun percuma, nggak bisa digunakan, makanya nggak jadi visualisasinya. Afirmasi berkali-kali beribu-ribu juga percuma, sampai ilatnya pedot pun juga percuma, sulit banget. Jadi harus dibersihkan dulu ini dari wadah yang ini, dibersihkan terus dibesarkan. Akhirnya kita visualisasi jadi gitu loh. Makanya ketika mereka visualisasi rasakan partikelnya datang, sampai enek sing tadi ya, yang pagi ya, sampai gini-gini ketiban partikel itu. Sampai ada kan? Ada yang banyak, ada yang benar-benar merasakan, benar-benar ketika dia ditanya itu merasakan. Kemarin gitu. pagi itu ya, bapak-bapak itu ya. Itu benar-benar merasakan ada partikel yang memang masuk beneran gitu loh. Itu kalau kita menjadi bumi gitu. Lah bumi itu sifatnya kita ya manembah, ndak orang yang sombong, banyak uang sombong, pokoknya sifatnya jelek itu nggak lama mas, nggak lama, wis pasti ada aja masalahnya. Toh nyatanya kita tahu sendiri orang yang kaya-kaya ya ujung-ujungnya ya maaf, ya kan, seperti itu kita tahu ngesong, ngenekui, nggak usah disebutkan lah. Perselingkuhan, rumah tangganya rusak, korupsi. Iya pasti itu. Itu pasti seperti itu karena mereka nggak tahu hakikat dari bumi, hakikat dari uang itu seperti apa gitu loh. Itu seperti itu. Iya. Tapi kalau kemudian ada orang yang kita lihat secara kepribadian baik banget, tapi kok ya rapatnya duit, itu masalahnya di mana mas? Ada dua. Masalah yang pertama itu adalah ketika dia kecil, usia 0 sampai 7 tahun. Yang sering saya beritahukan kan. Efek dari kecil ya. Itu yang pertama. Mungkin ketika masih usia 0 dan sampai 7 tahun itu dia sering mendengarkan pertengkaran orang tuanya yang berhubungan dengan kesulitan hidup, kesulitan rumah tangga. Otak alam bawah sadar anak usia 0 sampai 7 tahun itu luar biasa menyerapnya loh. Itu seperti itu Mas Indra. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan baik ini dari paradigma mana gitu loh. Kalau hanya dari paradigma dia nggak pernah menyakiti teman, tetangga dan lain-lain, dia menyakiti diri sendiri Mas Indra. Menyakiti diri sendiri. Hidupku seperti ini terus. Padahal aku udah sholat, padahal aku udah puasa, udah rajin ibadah, dan kok tetap aja gini. Itu kata-kata itu aja udah mengeluh Mas Hendra. Wala in kafartum itu udah. Gitu loh. Jadi itu malah lebih parah daripada menyakiti orang lain loh. Nah ketika menyakiti orang lain kita tinggal minta maaf, selesai mas. Kalau menyakiti diri sendiri piye coba. Dan ada dua hormon yang terproduksi, hormon yang sering-sering saya sebutkan itu. Itu ada dua gitu loh. Dan kembali lagi jangan dilihat ojo rumongso iso gitu, tapi iso rumongso aku iki lapo yo, kira-kira ning ndi, jangan ngomong aku sapi, jangan. Tapi kenapa yo hidupku kok seperti ini, kira-kira mana yang salah gitu loh.
dalam menjalani apa yang salah dan bagaimana, itu dicari. Jangan aku wis apik tapi kok yo titik. Bukan itu, paradigma mana yang dicari. Koreksilah ke dalam. Bukan keluar. Mengkoreksi ke dalam. Semua solusi itu ada di sini loh. Di dalam gitu loh. Itu seperti itu. Mas, kalau perbedaan RK di Surabaya sama di Jakarta itu secara konkretnya apa, Mas? Oke. Perbedaannya adalah langsung nanti yang di Jakarta itu saya portal partikel uang di sini. Jadi partikel simbol amplop ya di sini. Dan itu secara personal satu-satu. Enggak langsung buat. Kan kalau di Surabaya kan enggak ada yang saya cuman ada satu orang yang kemarin itu aja. Termasuk alkemis, buku alkemis. Buku alkemis kayak portal-portal di alkemis itu kan ada salah satu simbol dari amplop itu ya. Itu tak portal di badannya gitu loh. Tapi lebih ke tangannya, karena tangan ini adalah untuk yang berbuat, untuk yang menerima kebaikan, untuk yang menerima uang dan lain-lain. Bedanya cuma di situ. Lah membuka portal itu ya nggak gampang. Buka portal itu ya luar biasa banget. Dalam artian membutuhkan tenaga yang ya cukup besar, Mas. Karena dimensi kok beda dimensi gitu loh. Membuka dimensi dalam dirinya orang itu nggak mudah gitu loh. Seperti saya itu sebenarnya buka dimensi, Mas. Tidak hanya mek ngene tok, terus ada visualisasi dari saya membuka pintu gerbang itu. Terus kalau sudah terbuka terjadi seperti itu, saya pakai mana, pakai simbol apa kan gitu kan, baru tak transfer ke orangnya. Jelas kan seperti itu. Soalnya simbol kan banyak, Mas. Kalau orang kayak ini ada simbol seperti ini, omega. Ini kan simbol nyawa, Mas. Lek sampai terbalik gini itu simbol kematian. Loh, sampai visualisasinya salah kematian gak mati wong kuwi, Mas. Bahaya loh. Jadi alkemis itu enggak mudah dipelajari. Harus benar-benar hafal dan tahu karakter masing-masing simbol tadi. Ini efeknya misalkan simbol tanah tuh segitiga terbalik. Kalau diberikan kepada orang yang apinya besar itu juga nggak bagus, Mas. Bukan berarti langsung kabeh disimboli, ya enggak, Mas. Jadi semuanya dipelajari karakter anatomi tubuhnya orang ini dulunya bagaimana, sifatnya bagaimana. Sebenarnya gini, Mas, entah itu percaya atau enggak. Saya pernah ngomong ke Mas Hendra belum ya? RK itu pelatihan RK saya itu baik itu privat maupun enggak privat. Raga saya ketemu raganya jenengan. Di dimensi lain saya ketemu dengan rupa jenengan. Makanya kenapa bisa kerasa, bisa berubah kehidupannya 360 derajat. Ada bahasa itu seperti itu. Kalau saya, tapi ini tidak perlu dipercaya. Yang penting orang yang ikut hidupnya berubah, nggak bisa marah-marah, udah selesai. Itu toh. Kalau hanya bertemu raga, Mas, sumpah balik maneh, Mas. Nggak bakalan. Betul. Seperti itu. Oke. Sekali lagi untuk teman-teman nanti yang sudah karena sudah full ya pendaftarannya, nanti bisa kelas selanjutnya. Tapi saya senang sekali sebenarnya, Mas Yunus. Ini kan sebuah metode baru dan diterima di seluruh kalangan masyarakat, baik yang bawah, menengah sampai atas begitu. Karena saya sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Mas Yunus. Karena memang saya sepakat itu, saya kan kebetulan hampir 8 tahun bergerak di bidang motivasi, Mas. Dan saya sederhana, semuanya saya mulai dari kata-kata. Dan 100% yang saya visualisasikan melalui kata-kata, karena saya penggemarnya Dr. Emoto, penelitiannya itu, saya terapkan ke anak-anak, tembus semua jadi kenyataan. Jadi itu kata-kata yang diulangi terus-menerus, dihayati, jadi mantra, jadi doa, jentaan. Iya nggak kira-kira? Ya, ketika kata-kata yang diulang-ulang, divisualisasikan, dan itu bisa terjadi, itu ketika gelombang otak dalam alfa. Pas otak alfa itulah itu terjadi. Itu disebut min haitsu la yahtasib gitu loh. Nah, di RK di sini tak ajak untuk selalu gelombang alfa. Jadi apapun yang diucapkan ya tadi gitu. Nah, makanya kan kemarin ada gini, Mas, yang di grup itu. Mas, kemarin suami saya kan bojone nggak ikut RK. Suami saya ngomel, saya batin. Tak tutup cangkemmu kan gitu kan. Ada.
Akhirnya sehari semalam dia nggak bisa ngomong mas. Terus tak marahin dia. Hati-hati kalau bicara. Karena apa? Coba kalau ditutup cangkemnya dengan kecelakaan kejongor kayak malah jadi cukup suaranya hilang. Dia sudah nggak berani lagi. Makanya hati-hati. Ketika gelombang alfa itu, wow luar biasa. Itu mungkin kalau yang di ilmu Jawa mungkin apa ngarane? Sabdo dadi ya. Mbuh apa lah ngono iki. Tapi kalau dalam ilmu sains ketika otak gelombang dalam keadaan alfa, udah apapun yang kita ucapkan pasti terjadi. Iya mas, serius itu mas. Iya, makanya itulah yang disebut min haitsu la yahtasib. Sekarang sudah tidak ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Semuanya disangka karena gelombang otaknya alfa kalau sudah ya. Dah neo iki jek alfa loh mas. Iya. Gurung delta kambek delta bu iso cus rono ndelok semesta kayak burina iso ndelok semesta mas bisa. Nginguk ning awake dhewe ku nek bulan nek bintang. Saman WA Burina kalau nggak percaya. Pakai silent practice. Wis. Silent practice meditation. Nah, gitu. Iya. Tapi itu nggak diberikan di kolektif loh ya. Itu hanya private ya. Iya. Jadi pentingnya mengulang kata-kata dengan penghayatan supaya jadi kenyataan. Makanya harus positif semua kata-katanya. Harus positif mas. Tapi lucunya gini mas, ketika orang banyak partikel apinya, banyak pikiran negatif, kata-kata negatif yang ada di dalam otak bawah sadar ini atau otak dasar ini dan batin negatif, itu yang sering terjadi adalah yang negatif mas. Karena yang dominan negatif, yang dominan api. Ketika dia ngomong susah ya udah jadinya ya susah. Kalau dia ngomong ragu, khawatir nanti ada kecelakaan di keluarganya ya kecelakaan benaran. Jadi semua itu tergantung. Beta itu juga sakti mas sebenarnya, tapi condong ke negatif. Gelombang otak beta. Yang gelombang yang alfa itu condong ke yang positif. Itu yang sabdo dadi tadi. Itu seperti itu. Tapi kok saya sampai pada level begini mas? Karena setiap meminta begitu ya, meminta tentu dengan penghayatan yang luar biasa, selalu dijawab terus, selalu terwujud terus. Akhirnya sekarang cukup wis batin sama senyum gitu aja mas. Ngerti ya kok mas? Kok iso koyo ngono? Mas rek duit sampean wis akeh mas, gak mikir duit gitu loh. Justru semakin kita tidak berpikir uang, pesan yang ingin saya sampaikan itu. Iya. Nah, pesan besar yang ingin kita sampaikan itu. Justru saat kita tidak mengejar, nah justru itu potensi uangnya datang luar biasa. Gitu. Serius ya itu? Serius. Betul ya. Jawabannya sampean aku gak mikir ngene ya. Malah makane kuwi dadi malah gitu loh. Karena apa? Wis gak pikir duit gitu loh. Lo duit tok dipikir wong duit wis disiapi kok. Gusti Allah iku wis nyapi ya Mas, garek ding 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 ngono terus dalane apa ora. Mulai kaken ngrasani tanggane, kaken selingkuh, kaken ajeb. Iso duit teko golek duit angel bar entek digawe ngesong kan gitu. Ngesong itu kan menuju gelombang alfa, Mas. Alfa sing piye, Mas? Barang wadahe kotor. Oh iya. Gelombang ya. Gelombang kan frekuensi, Mas. Ya terus enek nyanyane sing ditambahi frekuensi apa? Kata-kata negatif kan? Ya jadinya ya frekuensi jelek dong, Mas. Getarannya jadi jelek, Mas. Gitu. Jadi yang paling menarik diskusi itu, dialog kita pagi ini adalah semakin kita sudah tidak memikirkan uang justru menjadi kita jadi magnet uang. Beneran itu. Cak Nun juga bilang begitu. Iya, itu benar. Teorinya benar. Tidak boleh mikir uang terus, sibuk darahnya, sibuk pikirannya. Yang penting kerja dengan sungguh-sungguh. Itu hanya efek dari kesungguhan kita. Iya, kerja itu hanya untuk ibadah, bukan untuk mencari uang. Geng ibadah marang sapa marang Gusti, lek dhewe iki diuripne ning donya. Ya arek ora tau mikir duit-duite ya nyatane ya Mas Dodit bedino ditinggali lembagane ya tambah rame. Kan gitu kan? Iya. Mas Isan juga gitu, gak tau mikir studi foto, sekarang karyawannya wis nambah, malah tambah. Kayaknya siji Mas Dodit, urung payu lho. Aku lo wis masarkan toh Mas, siapapun. Kayaknya arahnya agus Mas. Siapapun, bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak, ya. Saya jamin Mas Dodit sudah luar biasa banget partikel tanahnya, sikapnya, sifatnya,
ya yakin silakan menghubungi saya atau Mas Hendra kalau yang kepingin menjadikan mantu Mas Dodi. Beneran loh, beneran ini beneran, sumpah beneran. Beneran, saya itu beneran ini. Monggo silakan menjapri kita. Oke teman-teman semuanya, ilmu yang sangat luar biasa bagi ini disampaikan oleh Mas Yunus. Mudah-mudahan